Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kami dari HKBP Tanjung Priok mengunjungi Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk sejenak memberi waktu, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita ini, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1. Yesus berpesan. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak gereja kita terambil dari Kolose 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Karena itu, sebagai orang-orang peringan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Identitas, ini yang menjadi judul renungan ini. Identitas dapat terlihat dari seragam yang dia pakai. Oh, kalau seseorang memakai beb yang saya pakai ini, wah, Bapak Pendeta ya, pasti orang terus menyangka demikian atau bertanya seperti itu. Atau di jalan kita melihat polisi, pakaian polisi, wah ada polisi. Nah, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga persepsi orang dengan adanya polisi di sana, dia menjadi aman dan tentram, percaya diri untuk mengendarai kendaraannya. Karena apa? Karena ada yang menjaganya. Namun sebaliknya, bagi orang yang melakukan kesalahan, polisi tadi menjadi momok baginya, menjadi menakutkan dalam hidupnya, karena sudah melihat identitas tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Batak ada ungkapan seperti ini. Tadaun do ibu sesuarana, tadaun ursa siang bugasna, tadaun hau siang perbuina. Sesungguhnya identitas itu terlihat dari apa yang dia ungkapkan, ya, apa yang dia lakukan, bahkan hingga jejak rekamnya, ya, atau rekam jejaknya. Nah ini, kita dapat terlihat itu. Perbuena apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupannya. Demikian juga firman ini mengingatkan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah ditebus, yang telah disayangi oleh Tuhan, harus mempunyai identitas lain daripada yang lain. Pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah memiliki identitas sesuai dengan kehendak Allah sebagai orang pilihan Tuhan? Atau kita sulit untuk dilihat dari cara berucap kita, cara berpakaian kita, cara kita bekerja di kantor, seperti apa kita, cara kita menghidupi agama kita. Harus terlihat identitas kita sebagai seorang pilihan Tuhan yang telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 5 identitas yang akan kita lihat dalam firman ini. Sebenarnya saya mau menguraikan yang 5 ini, tapi mengingat renungan pagi, prinsipnya bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Apa pesan yang akan disampaikan? Apa itu? 1. Belas kasihan. Belas kasihan harus menjadi identitas kita. Inilah kepedulian. Jangan cuek, jangan tidak mau tahu dengan lingkunganmu. Jangan egois. Itu bukan identitas Kristen. Tetapi harus kita mengenakan belas kasihan. Yang kedua, kenakanlah kemurahan hati. Nah ini, kemurahan hati. Ini equating daripada belas kasihan itu harus disertai dengan empati, bukan hanya bersimpati, tetapi bagaimana kita berempati dalam kehidupan kita
kepada seseorang yang perlu dikasihani, perlu ditolong dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, kerendahan hati. Ini mengingatkan kita kerendahan hati dalam melakukan itu. Tidak akan ada berkat keluar atau mengalir dari dalam diri kita kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Ataupun kalau itu keluar, itu namanya babirsak. Ya, artinya tidak pada tempatnya, harus seperti ceret itu ya. Kalau ceret itu harus menunduk dia, bibirnya itu, hingga dia mengeluarkan air dengan sempurna. Kerendahan hati akan menjadi identitas kita. Itulah teologi ceret tadi. Kelemah lembutan ini mengingatkan kita akan cara kita berucap. Bagaimana kita berucap satu dengan yang lain, mengutarakan isi hati kita ini ataupun protes kita. Apakah senantiasa kita memelihara kelemah lembutan ini? Yang terakhir adalah kesabaran. Sabar terhadap kenyataan yang ada. Jangan cepat-cepat menyalahkan situasi. Itulah yang 5 itu. Identitas yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Pertanyaan, sudahkah kamu memiliki identitas sebagai orang pilihan-pilihan Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan tadi? Kalau belum, berubahlah dan kenakanlah identitas baru itu. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan Allah Bapa di surga atas kemurahan-Mu yang memberkati kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Kami mau teruskan, mau lakukan aktivitas kami hari ini, mau lanjutkan. Mari Tuhan pimpin kami, tolong kami dalam segala aktivitas kami. Berkati kami agar dengan apa yang kami lakukan terberkati diri kami dan bahkan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah segala apa yang kami impikan dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami khusus berdoa buat mereka yang mencari, kiranya Tuhan yang memberi jalan keluar untuk menemukan apa yang mereka menjadi kerinduan mereka dalam kehidupan ini. Khususnya mereka yang menderita sakit penyakit. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu tumpahkan untuk menjadi kesembuhan bagi mereka semuanya. Berikan obat yang tepat kepada mereka agar mereka sehat seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga yang sedang mengalami kesesakan dalam hidup ini bahkan duka cita, kuatkan dan hiburkan mereka Tuhan dengan kasih-Mu agar mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan yang berulang tahun hari ini, berilah kesehatan, umur panjang dan nikmat hidup. Berkati yang menjadi impian mereka semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Tuhan terus memimpin kami untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini, kami mengungkapkan sebuah pantun sebagai permohonan dukungan untuk pencalonan kami sebagai calon preses di Sinode Godang nanti. Tertangkap ikan karena jaring, kubawa ke pasar, jadilah uang. Cakep. Suarakan kepada teman-teman untuk tetap seiring, Amang Pendeta Donald Sianturi, tetap pilihan dan di hati. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.